Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah ada di Ester pasal yang ke-9. Kemarin kita sudah membaca bagaimana akhirnya saudara, ya, orang-orang Yahudi yang sudah diberi keputusan oleh Raja Ahasiweros untuk bisa membela diri. Ya, kalau terpaksa mereka mau dibunuh, mereka bisa membunuh. Ya, dan benar pada tanggal yang sudah ditetapkan oleh Haman, surat yang sudah diedarkan itu tidak dapat ditarik kembali. Ya, beberapa orang mencoba membunuh orang-orang Yahudi, tapi mereka bertahan, bahkan mereka untuk membela diri, akhirnya mereka membunuh para pembenci-pembenci mereka. Dan sekarang kita lanjutkan Ester 9 ayat yang ke-20, penetapan hari raya Purim. Ayat 20, maka Mordekai menuliskan peristiwa itu lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar-antarkan makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Hari itu ditetapkan sebagai hari keluputan atas bangsa Yahudi. Mordekai membuat satu hari perayaan untuk mereka boleh merayakan setiap tanggal itu. Ya, di mana Tuhan sudah mengubah duka cita menjadi sukacita. Yang tadinya mereka semua harusnya mati, tapi karena perlindungan Tuhan akhirnya berubah saudara. Mereka diberikan satu kebebasan oleh raja, dan karena itu Mordekai menetapkan tanggal itu sebagai satu tanggal perayaan atau hari raya bagi mereka, untuk mengingat bagaimana kemurahan Tuhan atas hidup mereka, untuk mengingat bagaimana Tuhan mengubah perkabungan menjadi hari gembira buat mereka. Iya, tidak main-main saudara, karena itu adalah nyawa. Harusnya mereka kehilangan nyawa, tapi sesungguhnya Tuhan beri mereka kehidupan. Bahkan di hari itu juga mereka diharuskan untuk berpesta dan bersukaria, bahkan melakukan perjamuan dan sukacita. Bahkan pada hari itu mereka harus membuat satu tradisi saling mengantar-antar makanan kepada sesama mereka, dan juga pada hari itu mereka harus bersedekah kepada orang-orang miskin. Ya saudara, tanda kita bersyukur, ya jangan hanya kita ini berpesta pora, tapi mari kita terus membagikan kebaikan bagi orang-orang yang berkekurangan yang ada di sekeliling kita. Teruslah menjadi berkat bagi banyak orang, karena ketika hidup kita menjadi berkat, maka Tuhan juga sanggup memberkati kita saudara. Dan akhirnya saudara, mereka merayakan hari yang sukacita itu. Ayat 23, maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka, melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata orang Gag, seterus semua orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya lah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulahkan pada tiang. Jadi saudara, orang-orang itu kadang itulah manusia. Kita ini cenderung suka lupa atau kurang mengingat akan kebaikan Tuhan, kesetiaan Allah, bahkan atas hal-hal baik. Itulah manusia saudara Seringkali ketika kita ini mengalami yang baik, maka gampang untuk melupakannya. Makanya ditetapkan hari raya, hari perayaan, supaya diingat-ingat lagi bahwa kita dulu pernah mengalami, nenek moyang kita pernah mengalami masa-masa depresi, masa-masa berkabung, duka cita karena kita seluruh bangsa akan dibunuh. Tapi Tuhan mengubahnya menjadi hari kelepasan. Makanya dirayakan. Karena memang manusia itu cenderung
ya kurang mengingat atau gampang melupakan kesetiaan Allah, pertolongan Allah ya yang sudah kita alami ketika Tuhan mau menolong kita. Makanya Mordekai itu menulis peristiwa-peristiwa ini dan dia menganjurkan sebuah hari raya tahunan untuk mengenang saat Purim yang bersejarah ini. Orang-orang Yahudi merayakan Purim sampai pada hari ini, saudara. Ya, perayaan dengan berpesta, bergembira, dan memberi hadiah. Itu merupakan cara-cara penting untuk mengingat tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan Allah. Sekarang ini kita juga merayakan seperti Natal, Paskah, itu adalah sebuah perayaan. Bahkan sampai hari ini Israel tuh masih merayakan yang namanya Hari Raya Purim. Ya, itu adalah sebuah hari raya di mana mengingat bangsa Yahudi pernah hampir dibinasakan oleh Haman di negeri di benteng Susan ya. Dan akhirnya mereka diluputkan oleh Tuhan, saudara ya. Ayat yang ke-29, lalu Ester sang ratu ya, dikatakan di sana, kita lihat sampai di ayat yang ayat 26 tadi ya, masih di Ester 9. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim menurut Kapur. Ya, menurut Kapur, oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu, ya, dan dikatakan di sana apa yang dialami mereka. Orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri. Ya, bagi dirinya sendiri dan keturunannya dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun menurut yang dituliskan tentang itu dan pada waktu yang ditentukan, dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi dan peringatan tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Jadi hari itu ditentukan sebagai hari raya, saudara. Ya, orang Yahudi, ayat 27, orang Yahudi menerima sebagai kewajiban, yaitu sebagai bagi keturunan mereka sendiri dan juga orang-orang yang akan bergabung dengan mereka, tiap-tiap tahun mereka harus melakukan itu. Ya, 28, dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di tiap-tiap angkatan, saudara ya. Tiap-tiap angkatan akan diperingati hari itu, dirayakan dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, dalam tiap-tiap daerah, dalam tiap-tiap kota, tiap-tiap hari Purim, ya, tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Ya, 29, lalu Ester sang ratu anak Abihail menulis surat bersama-sama dengan Mordekai orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang hari raya Purim ini dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Lalu dikirimkanlah surat-surat kepada semua orang Yahudi dalam ke-127 daerah, ya. Dikatakan di sana ya ke-127 daerah kerajaan Ahasiweros dengan kata-kata salam dan setia, supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai orang Yahudi itu dan oleh Ester sang ratu, dan seperti yang diwajibkan mereka pada dirinya sendiri serta keturunan mereka, sebagaimana ya mengenai hal serta keturunan mereka mengenai hal berpuasa dan meratap-ratap. Ayat 232, demikianlah perintah Ester menetapkan perihal Purim itu. Kemudian ditulislah itu dalam kitab, ya. Jadi saudara, ya, kita lihat di sini di antara orang-orang Yahudi, perempuan diharapkan untuk diam, hanya melayani di rumah dan tidak terlibat dalam kehidupan agama dan politik. Namun Ester adalah seorang perempuan Yahudi yang melanggar norma-norma budaya dengan melangkah keluar dari perannya yang seharusnya untuk mempertaruhkan nyawanya demi menolong umat Allah.
Dan apapun kedudukan Anda hari ini dalam kehidupan, ya Allah bisa memakai kita semua saudara. Karena itu hendaklah kita bersikap terbuka, bersedia dipakai Tuhan dan siap. Karena Allah mungkin akan memakai kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Ya, ketika kita ini tidak memikirkan diri kita sendiri saudara ya. Kita lanjutkan pasal yang ke-10 yang terakhir ini. Ya, kebesaran Mordekai. Ayat yang pertama, Ester 10. Maka Raja Ahasweros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat, ya serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia? Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasweros dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudara-saudaranya. Sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Kita lihat di sini Mordekai ya memiliki reputasi yang baik. Ya, di antara orang-orang Yahudi karena dia tetap merupakan sahabat mereka ketika dia mendapat kedudukan berkuasa. Penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan memang sering menjadi ciri-ciri dari orang-orang yang berkuasa. Ya, tetapi kekuasaan yang digunakan untuk mengangkat orang-orang yang jatuh dan meringankan beban orang yang tertindas adalah kekuasaan yang digunakan dengan baik. Ya, dan orang-orang yang ditempatkan Tuhan pada posisi berkuasa atau berpengaruh, baik sebagai politisi atau hamba Tuhan di mana saja, ya sebagai kepala desa, pakailah saudara. Ya, semua jabatan kita, kekuasaan di tangan kita itu untuk menolong, membangun, bahkan bukan untuk menghancurkan orang. Ya, dan tidak pernah ditemukan catatan arkeologis tentang Mordekai ya menjadi perdana menteri atau orang kedua, tetapi selama waktu ini ya ada celah yang aneh dalam catatan-catatan Persia. Jadi catatan-catatan tersebut menunjukkan bahwa seorang lelaki memegang kedudukan itu pada tahun 465 sebelum Masehi, dan kira-kira 7 tahun setelah Mordekai pertama kali diangkat. Satu dokumen batu ditulis telah ditemukan yang menyebut ya Mardukaya sebagai orang pejabat pada tahun-tahun awal pemerintahan Ahasweros. Beberapa orang yakin bahwa ini adalah Mordekai. Ya, tulisannya pada sejarah ya dalam kitab sejarah itu adalah Mardukaya saudara. Dan itu tepat tahun-tahun itu di saat Mordekai dipromosikan. Ya, dan dalam kitab Ester ini ya kita secara jelas melihat Allah bekerja dalam kehidupan ya pribadi-pribadi orang dalam berbagai urusan bangsa. Bahkan ketika kelihatannya seakan-akan dunia berada di tangan orang jahat, Allah tetap memegang kendali melindungi orang-orang yang menjadi miliknya ya. Meskipun kita mungkin tidak memahami segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan turut bekerja dan perlindungan Tuhan itu sempurna buat kita. Karena itu tetaplah percaya, tetaplah ya berserah dan tetap saudara berpegang pada kebenaran, karena cepat atau lambat kita lihat orang-orang yang berpegang pada kebenaran akan diangkat oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu kami belajar bahwa ketika kami sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, maka kehormatan, kejayaan, kekuasaan, dan semua kepercayaan dari Tuhan itu dapat kami raih. Sekalipun secara manusia itu tidak mungkin. Kami melihat contoh dari seorang Mordekai. Dia tadinya bukanlah siapa-siapa, tapi dia hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia punya iman yang sungguh kepada Tuhan. Mordekai seorang yang tidak ada apa-apanya, kemudian diangkat oleh Tuhan tinggi, bahkan diberi kekuasaan. Ajar kami Tuhan, mungkin sekarang kami bukan siapa-siapa, tapi kami percaya ketika kami hidup melakukan kebenaran dan terus taat pada Tuhan, maka satu saat Tuhan pakai hidup kami untuk berdampak bagi banyak orang, bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekeliling kami. Jadikan kami menjadi orang benar yang hidup berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pakai hidup kami, tuntun langkah kami, bawa kami Tuhan di dalam jalan-jalan-Mu.
Bawa kami Tuhan di dalam segala kebaikan Tuhan, kebenaran-Mu Bapa memerdekakan hidup kami. Yang terikat dengan dosa-dosa hari ini Tuhan, lepaskan dan bebaskan. Dosa apapun Tuhan, lepaskan kami, bawa kami dalam perkenanan-Mu. Hamba juga berdoa bagi setiap mereka yang terbaring sakit hari ini, kesembuhan yang dari Tuhan mengalir. Mungkin juga kami bergumul untuk keluarga kami yang sedang sakit, siapapun itu kami mau sebut namanya, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, Engkau sanggup Bapa. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu. Mereka yang sedang dalam persoalan rumah tangga yang rindu terjadi pemulihan. Suami dipulihkan, istri dipulihkan, orang tua dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Bawa kami untuk terus menjaga hati kami di hadapan Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang hidup sungguh-sungguh di dalam jalan-jalan Tuhan. Berkati Bapa agar kehidupan kami boleh mengalami terobosan demi terobosan. Tuhan terus memberkati untuk setiap anak-anak-Mu yang mau terus hidup Tuhan dalam kebenaran-Mu, yang mengalami masalah dalam keuangan, yang mengalami masalah di dalam kesehatan, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, ingin mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Yang terlilit hutang piutang, Tuhan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa agar hidup kami boleh terus ada dalam perkenanan Tuhan. Bapa, Engkau juga menjawab setiap doa-doa kami. Beri kami kekuatan Tuhan untuk bertahan sampai pada garis akhir. Kami tahu bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada, Tuhan memberkati dengan anugerah rahmat yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan juga memberkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lautan Tuhan tercurah, hujan pertobatan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Ini hidup kami Bapa, roh jiwa dan tubuh kami terpelihara, tidak bercacat celah. Karena itu saudara, mari buka hati dan tanganmu, turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus terus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.